Mohon maaf ini saya agak batuk ya, barangkali nanti ada terganggu batuk-batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah Masjid Nurul Falah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya saja yang hadir di Baitullah ini. Ini Baitullah namanya ya, rumah Allah. Jadi ini tempat mulia berarti. Yang utama kita tentunya alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat-nikmat yang masih bisa kita terima, masih kita rasakan. Alhamdulillah hari ini siang malam ya, masuknya ya, sore sore malam ini kita masih diberi oleh Allah nikmat sehat, diberi oleh Allah nikmat sehat dan sempat. Lebih-lebih nikmat yang terbesar iman Islam, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Ini tempat yang mulia, Baitullah, rumahnya Allah, tempat yang mulia. Tentunya semua ini tentunya atas hidayah Allah, izin Allah kita hadir di sini. Tidak ada yang kebetulan ya, kita ini tentu semua sudah merupakan izin dari Allah, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur. Salah satu mungkin di antara banyak orang yang mau hadir di masjid ini. Karena kadang-kadang kita kurang menghargai nikmat Allah yang sering kita terlalaikan. Ini nikmat apa? Ya, nikmat sempat ini. Nikmat sehat, nikmat sempat masih kita manfaatkan untuk hal-hal yang bukan menurut SOP-nya Allah ya. Kan kita terlalaikan kadang-kadang. Ya, nikmat sehat sempat digunakan untuk ngobrol di rumah, menunggu waktu maghrib sampai isya, lebih ngobrol nonton TV. Padahal lebih baiknya ada di Baitullah, di masjid, tempat yang terbaik. Kita terlalaikan. Padahal kata Rasul, nikmatani maghbunun fi makasil minan nas as-sihah wal farah. Ini kadang kita terlalaikan. Salat dan salam kita sampaikan menuju junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak semua, ibu-ibu yang saya hormati, ini saya di WA kemarin oleh Ustadz Imam Mubtin ya, Pak, untuk ngisi kajian di Masjid Nurul Falah. Dan saya masih keadaan batuk, tapi kalau mau menolak juga nggak enak ya. Insya Allah gitu aja, semoga sehat.
Semoga sehat, apalagi nanti saya subuh juga mau pergi ke Solo Tigo, semoga sehat juga ya. Saya bilang insya Allah. Dan diberi tema tentang kemasjidan. Kenapa nih saya diberi tema kemasjidan? Mungkin karena saya marbot masjid ya. Saya ini marbot masjid. Ibu-ibu, bapak-bapak, marjot masjid di Jalan Poso. Memang kita ini hidup mestinya untuk masjid. Untuk apa sih kita hidup? Ya. Maka ada, sebelum saya lupa ini, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan pada ibu bapak-bapak ini yang mengganjal, biar sedikit untuk ini sebelum saya menyampaikan tentang masjid. Tadi kita sholat berjamaah duhur, maghrib. Mungkin ada sesuatu yang belum terbiasa atau lupa. Ini saya ingatkan. Setiap kita sholat pasti kita berdoa kan? Pasti. Kita sholat itu pasti berdoa. Sholat aja artinya doa kan? Sholat itu artinya doa. Mungkin ada doa yang mungkin kita terlalaikan, terlupakan. Dan ini penting sesungguhnya. Doanya Abu Bakar As-Siddiq. Ibu-ibu, bapak-bapak pengen tahu apa sudah pernah diamalkan atau biasa diamalkan? Ada doa yang biasa dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang ini di mana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini sebelum saya menyampaikan tentang kemasjidan. Suatu saat, ya hadisnya sahih dari riwayat muttafaqun alaih dari Bukhari wa Muslim nomor 834. Jadi hadis Bukhari nomor 834 dan diriwayatkan oleh Muslim nomor 2705. Sahih. Dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tahu ya Ibu ya? Bapak-bapak paham ya? Sahabat Nabi yang pertama, yang utama pertama. Yang pertama mengimani Rasulullah. Dan Abu Bakar As-Siddiq adalah mertuanya Rasulullah. Karena Rasul menikah dengan putrinya yang bernama Aisyah. Nah ini Abu Bakar As-Siddiq itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata kepada Rasulullah, berkata, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku baca dalam sholatku. Dalam sholat, tadi kita sholat kan? Sholat maghrib 3 rakaat. Kalau belum dibaca, coba diamalkan kita baca di dalam sholat. Terus Rasulullah menjawab bersabda. Dijawab oleh Rasulullah, maka Rasulullah ucapkanlah wahai Abu Bakar di dalam sholat itu, Allahumma inni dolamtu nafsi zulman kasiro wala yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratam min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sudah diamalkan belum Bapak-bapak Ibu-ibu? Apal enggak kira-kira? Apal Bu? Apal Pak? Ada yang sudah apal, ada yang belum. Ada yang sudah mengamalkan, ada yang belum. Ini barang-barang Bu, biar pernah tadi. Allahumma inni dolamtu nafsi zulman kasiro wala yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratam min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah ini penting sekali dibaca Bu doa ini, neman-neman.
Menurut suatu riwayat ini dibaca di dalam sholat ketika tahiyat awal. Jadi jika tahiyat awal, ya selesai tahiyat awal dibaca ini yang utama. Kalau dibaca doa setelah tahiyat selesai sholat juga tidak apa-apa. Tapi di dalam sholat itu bagus. Pengakuan akan dosa-dosa kita. Kita ini kan banyak dosa ya. Ini. Dan perlindungan akan kedoliman orang lain. Allahumma inni dzalamtu nafsi, ya Allah sungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Ya. Jadi melakukan dolim. Dulman kasiro, kedoliman yang kasir, yang banyak, yang besar. Dalam ayat lain kabiro. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Maka apa? Mohon ampunilah aku, tidak ada ampunan kecuali Engkau yang mengampuni. Minta pengampunan atas bila kita barangkali kita melakukan dolim pada diri kita sendiri. Ya. Faghfirli, ampunilah aku, maghfiratam min indik. Ya. Karena tiada yang mengampuni di sisimu kecuali Engkau. Jadi minta pengampunan, warhamni. Dan apa nih? Faghfirli, ambillah waghfiratan min indik, warhamni, kasihanilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sungguh yang Engkau lah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi intinya minta ampunan, kasih sayang, rahmat. Ini penting Bu, amalkan. Allahumma inni dzalamtu nafsi dulman kasiro wala yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini penting doa. Karena sholat itu sebenarnya doa. Ya, minta ampunan. Pergi ke Mekah kemanapun ya intinya kalau kita sudah diampuni oleh Allah selesai urusan kita surga. Kita semuanya ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amalkan Bu, eman-eman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini sekedar mengingatkan. Tadi disampaikan kepada saya untuk menyampaikan tentang masalah kemasjidan ibu-ibu, penting. Masjid itu ada dua jenis masjid. Saya ingin tanya, ini masjid namanya masjid apa tadi? Nurul Falah. Masjid Nurul Falah ini miliknya siapa? Miliknya Marbot, DKM, pengurus, atau kita semua, atau penguasa. Masjid itu miliknya siapa? Yang jawab adalah Quran surat Al-Jin ayat 18. Quran surat Al-Jin ayat 18. Surat Al-Jin itu surat yang ke-72. Surat Al-Jin. Dijawab oleh Allah, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Jadi sesungguhnya itu masjid itu miliknya siapa? Allah. Jadi masjid itu bukan miliknya Marbot, bukan miliknya pewakif yang bangun. Yang bangun siapa ini masjid? Yang kontribusinya paling besar di sini masjid ini dibangun habis misalnya berapa ratus juta, setengah M, berarti miliknya yang nyumbang 100 juta. Bukan miliknya pengurus masjid, tapi masjid itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka apa? Saya ini kan marbot ya, pengurus masjid. Saya ini marbot. Mungkin di sini ada marbot juga. Pak Bambang marbot sini, Pak Bambang. Pengurus DKM atau Pak siapa? Itu adalah orang-orang yang ditugasi saja untuk merawat, mengelola, melayani jamaah, melayani kita semua. Jadi bukan penguasa. Jadi marbot, pengurus, DKM, pewakif, apalagi pembangun, bukan penguasa, bukan yang memiliki masjid. Ini kita awali dari itu juga. Ya. Jadi masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu
Yang namanya raja pun, ya, di Arab itu namanya raja ya, Raja Salman, dia raja semua raja-raja di Arab pun itu namanya pembantu, pelayan masjid. Maka di situ pelayan Masjidil Haram dan pelayan Masjidil Nabawi, pelayan itu. Kita ini pelayan, pengelola. Maka baik-baiklah melola, jangan menurut aturan kita sendiri, ya aturan yang dipakai adalah aturan Allah. Ini. Jadi Raja Arab Saudi yang hebat itu pun disebutnya pelayan. Karena dia nggak memiliki masjid, pelayan tanah suci. Maka kita ini pelayan, melayani. Bagaimana cara melayani, mengelola masjid? Ya caranya dengan cara Allah, aturan Allah, bukan aturan kita. Bukan aturan saya atau aturan DKM, pengurus, bukan. Bagaimana penyaluran dana yang ini? Ya dengan aturan Allah, bukan aturan kita. Ini saya sudah dikasih Pak, temanya tentang kemasjidan, Pak, manajemen masjid. Ya, biar masjid kita semakin makmur maksudnya. Ya. Penyaluran dananya, pemakaian dananya, ya menurut aturan Allah. Maka masjid yang menumpuk-numpuk dana itu kurang pas. Tidak disalurkan untuk kepentingan pelayanan jamaah, pelayanan umat, kurang pas. Orang berinfak, orang bersedekah, beramal, ingin cepat disalurkan apa tidak? Ingin cepat disalurkan ya, biar cepat pahala kan? Kalau ditumpuk tok, ya nggak cepat dapat pahala. Ya, kalau rekening, maka ada masjid yang sangat viral itu di Jogokarian, apalagi Al-Falah di Seragen. Itu kan terkenal dengan masjid rekening nol ya. Karena semua dana-dana yang di masjid itu nggak menumpuk, langsung disalurkan untuk kepentingan ini masjid, kepentingan jamaah, memakmurkan jamaah. Nggak ada ya namanya kesengsaraan, kemiskinan di lingkungan masjid itu. Ini. Jadi pengelolaan anggaran pun sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin kenal seorang yang sangat inspiratif, kisah ya. Kisah yang namanya Mbah Trimo ya. Pernah dengar? Bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar? Yang namanya kisah Mbah Trimo itu. Mbah Trimo itu seorang miliarder. Seorang konglomerat istilahnya itulah. Pokoknya kaya raya lah. Ya, seorang yang miliarder ya. Dia itu hanya lulusan SD. Lulusan SD. Tetapi lebih memilih jadi marbot. Melayani rumah Allah, masjid. Perusahaannya banyak. Pom bensinnya puluhan. Perusahaan kacangnya ekspor ke luar negeri. Tapi dia lebih suka berada di masjid, melayani jamaah, membagi-bagikan makanan, membagikan wedang ponggol, kalau bahasa ponggol ini, melayani jamaah. Kebahagiaan yang luar biasa di situ bagi Mbah Trimo. Sederhana hidupnya. Mbah Trimo ini bangun masjid, tapi dia nggak memiliki masjid. Nggak memiliki untuk umat. Bangun masjid habis berkisar itu 80 miliar. Diwakafkan 80 miliar itu bangun masjid. Dan mensupport dana tiap bulan bermiliar-miliar, ratusan juta. Ya, ini Mbah Milya nih. Dan setiap Jumat berkah ya, ada Jumat berkah ya. Setiap ada kajian, beliau yang melayani. Ya tentunya dengan yang lain-lain melayani. Ini luar biasanya ini. Ini kisah nyata. Ya, kisah nyata. Ini masjidnya namanya Al-Fatah di Tulungagung. Masjidnya megah, mewah dan makmur. Al-Fatah. Ini di Menjasem.
Ada Mbah Trimo yang seperti ini, Mbah Trimo. Ya. Nah ini dia sudah bisa merasakan kharawatul ilman ini. Cukup tamatan SD. Punya 12 SPBU. Yang hasilnya itu untuk kesejahteraan masjid. Yang nanya di Arab Saudi itu anggaran budget untuk masjid itu tidak terhingga. Siapa yang nanggung? Ya tadi, raja, pemerintah. Supaya masjid itu, maka di sana itu di masjid Saudi nggak ada yang kotak keliling ya. Nggak ada kotak. Kalau di sini ada, karena pemerintah kita kan belum bisa seperti itu. Maka para agnia-agnia inilah, ini milik Allah. Maka kita harus betul-betul optimal, ya, untuk masjid ini optimal. Karena Quran surat Jin tadi jelas. Nah, kita ini diperintahkan untuk memakmurkan masjid. Tadi Qurannya sudah jelas. Quran surat At-Taubah ayat 18. Diperintahkan untuk memakmurkan masjid. Nanti bagaimana cara memakmurkan masjid? Ya. Quran surat At-Taubah 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yahsa illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi pertanyaan kita, ini punya iman enggak? Jadi tugas kita orang yang beriman itu ya ini, memakmurkan masjid, iman pada Allah dari akhir ya. Dengan apa? Tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi tugas kita ini adalah bagaimana memakmurkan ini Baitullah, rumahnya Allah yang mulia. Memakmurkan masjid. Tugasnya DKM, tugasnya Marbot, tugas kita semua. Bagaimana memakmurkan masjid ini. Dengan apa memakmurkan masjid? Karena fungsi masjid itu diantaranya satu, fungsi ibadah. Fungsi ibadah itu bagaimana supaya ibadahnya itu rame, jamaahnya itu rame. Tugas kita semua, ya tugas DKM-nya, Marbotnya, supaya sholat utamanya 5 waktu itu rame. Rame. Loh, sholat 5 waktu itu hukumnya apa sih Pak? Hukumnya apa sih sholat berjamaah? Sholat berjamaah 5 waktu itu hukumnya apa Pak? Wajib, sunnah, atau makruh? Makruh enggak ada ya. Hukum melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu, kalau Imam Syafi'i mengatakan apa? Fardu kifayah. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali fardu ain. Fardu ain itu ya harus per individu berjamaah, wong lanang ya jamaah di masjid. Nanti pertanyaan, loh, kalau perempuan jamaahnya di masjid boleh enggak? Jamaahnya di mana? Bagaimana kedudukan wanita untuk sholat di masjid? Wanita itu lebih baik sholat di rumah atau di masjid? Nanti pertanyaannya tak jawab. Ya. Kalau Imam Hambali tadi apa? Fardu ain. Kalau Imam Maliki sunnah mu'akad. Sunnah mu'akad itu sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Jadi sangat dianjurkan. Kalau ditinggalkan rugi besar. Kan begitu kan? Jadi enggak ada yang mengatakan makruh. Cuma paling tidak. Kalau kenapa sekarang? Kenapa kok Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah? Karena ada tadi qaulul qadim, qaulul jadid. Pada waktu itu Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah karena masjidnya itu penuh sesak.
masjidnya sedikit, sempit, jamaahnya banyak, maka sudahlah fardu kifayah, wajib kifayah. Jadi kalau sudah penuh, sudah satu masjid ini ya sudah, yang lain sholat di rumah nggak apa-apa, sudah terwakili. Begitu zaman itu. Kan begitu. Jadi kondisi pada waktu itu namanya itu fikih. Fikih itu bisa berubah. Andai kata Imam Syafi'i itu hidup zaman sekarang, mungkin akan mewajibkan bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid itu. Iya kan? Kenapa? Masjidnya sudah banyak. Masjidnya banyak masih kosong. Lah kok ono wong lanang sholat ning omah, sholat wajib loh ini. Ini sholat wajib ditanya. Ya. Ini loh. Kalau Imam Hambali fardu ain, ya udah wajib individu, wajib punya konsekuensi. Jangan pilih yang mana. Wah, pilih ini sajalah, Maliki, sunnah muakkad, ya monggo. Tapi ada 4 alasan. Kenapa kok sampai diwajibkan? Nabi itu dalam satu hadis mengecam loh. Mengecam para laki-laki yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan kecaman apa? Ancamannya rumahnya suruh dibakar. Itu satu. Yang kedua, ketika ada sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum minta izin kepada Rasulullah. Umi Maktum itu siapa sih? Sahabat Nabi yang sudah tua renta, yang buta, lah kasih nuntun, ya Rasul, saya izin besok tidak sholat berjamaah di masjid ya, karena saya matanya buta, nggak ada yang nuntun. Apa kata Nabi? Nah, nggak boleh. Hal ini habis sholat, apa kamu dengar suara adzan untuk sholat? Naam, wajib laksanakan. Nggak boleh, tetap. Jadi kan luar biasa. Yang tiga, alasan apa? Ketika dalam perang pun tetap dilaksanakan sholat berjamaah. Jadi mestinya kita ini dalam kondisi yang seperti ini ya, bukan udzur syar'i, ya tetap dilaksanakan di masjid. Wong laki-laki berjamaah di masjid. Jadi fungsi, jadi kita bagaimana takmir, marbot, kita semua ngoprak-ngoprak supaya jamaah masjid ini menjadi ramai. Itu tugas utama kita. Sholat berjamaah yang utama. Ini fungsi masjid itu. Dibuat masjid begitu bagus besar ini, kalau jamaahnya sedikit, waduh, bagaimana lingkungan kita ini, kita punya kepedulian ini. Maka tuh ada tuh kelompok tertentu yang tukang ngoprak-ngoprak, datang-datang ke rumah, itu kan gitu ya. Ini utama ini, bagaimana sholat 5 waktu berjamaah itu menjadi ramai. Ya. Karena apa? Sholat berjamaah itu tadi hukumnya begitu, jangan pilih yang mana. Ya. Ada pendapat-pendapat juga dari sahabat-sahabat yang lain ini, saya bacakan ya. Abu Hurairah pendapatnya nih, 2 telinga anak Adam yang dituangkan cairan timah yang panas, timah panas. 2 telinga anak Adam yang dituangi cairan timah panas ke dalam telinganya itu lebih baik daripada dia mendengar suara adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia tidak mendatangi ke masjid. Coba. Ya dengan suara adzan, maka tadi Rasulullah ketika Abdullah bin Umi Maktum minta izin, ditanya, dengar suara adzan enggak? Dengar, ya tetap sholat, datangilah ke masjid. Lah di sini tadi dengar suara adzan, masih ada yang santai misalkan di rumah. Ya ini apa? Curi telinganya, curi apa? Timah panas itu. Aduh. Kadek. Ini pendapat saya hanya menyampaikan pendapatnya sahabat Nabi Abu Hurairah. Jadi alhamdulillah ini kita ini yang tergerak di masjid berarti menjaga rumah Allah. Siapa yang akan menjaga, memakmurkan kecuali tidak kita, orang beriman. Orang beriman yang memakmurkan masjid dong. Sholat berjamaah di masjid. Kan begitu tadi Qur'annya seperti itu. Itu Abu Hurairah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu mengatakan, dan Abu Musa dan Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat Nabi mengatakan, barang siapa yang mendengar azan dan ia tidak mau memenuhinya ke masjid tanpa ada alasan udzur syar'i yang dibenarkan, maka sholatnya tidak diterima. Sholat di rumahnya nggak diterima. Ini menurut pendapat Abu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Ali bin Abi Thalib. Masjid ditinggal kosong, bayang nang omah, wong lanang loh ini. Maka makmurkan masjid ini. Makmurkan masjid. Ya, dalam hati itu tadi pertama. Sampai lagi pendapat Atok bin Rabah dan Ahmad bin Hambal.
Sesungguhnya kehadiran dalam sholat berjamaah di masjid hukumnya fardu ain, wajib. Tadi katakan tadi Ahmad bin Hambal. Kalau wajib berarti nggak dilaksanakan ada konsekuensi. Ya. Imam Syafi'i mengatakan tidak ada rukhsah, tidak ada dispensasi untuk meninggalkan kehadiran dalam sholat berjamaah di masjid bagi siapa yang mampu melaksanakannya. Ini Imam Syafi'i. Loh, kenapa tadi Imam Syafi'i mengatakan hukumnya menurut Imam Syafi'i apa tadi? Fardu kifayah. Karena kondisi pada waktu itu masjid full penuh, bludak, maka sudahlah yang cukup ini yang bludak, yang lain sholat di rumah nggak apa-apa. Kaulul nama itu kaulul qadim. Maka kaulul qadim itu ada kaul jadid diperbarui dengan kondisi yang sekarang. Imam Syafi'i berkata yang lain. Maka kalau seandainya Imam Syafi'i melihat kondisi sekarang masjid itu banyak dan kosong, banyak orang sebanyak di rumah, tidak akan berdapat seperti itu. Tetap mewajibkan ain. Ini kaulul jadid. Ini penting. Al-Khattabi berpendapat, Imam Al-Khattabi, menghadiri sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Sebab seandainya disunahkan maka sudah tentu Ibnu Ummi Maktum si yang buta dan yang senasib dengannya, dia diizinkan oleh Rasulullah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Diberi dispensasi sholat di rumah, tapi tidak diberi dispensasi. Lah kita sehat, meger-meger orang meriang, sesembayang neng umah. Man. Astagfirullahaladzim. Ini motivasi untuk kita saja. Ya. Jadi para DKM, Marbot, kita semua mari kita ngajak ke saudara kita, teman kita, luar biasa pahalanya. Ya. Berkata Atha bin Abi Rabah, jika berkata Atha bin Abi Rabah, tidak ada seorang pun yang tinggal di kota atau di desa mendapatkan rukhsah itu keringanan ya, untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid ketika mendengar suara adzan. Ya, ketika mendengar suara adzan, ya sudah ke masjid kita, tinggalkan rumah, tinggalkan TV, tinggalkan kesibukan, semuanya tinggalkan kesibukan. Mau di Arab itu, Haji Bambang pernah ke Arab, begitu suara adzan, tokonya ditutup ya. Toko ditutup, berkah sana. Nah kita dengar suara adzan, bukan tokonya ditutup. Semuanya masih jalan, aktivitas jalan, berhenti sebentar sholat, begitu sholat selesai buka lagi, break. Orang kesuwen donga, karena di dalam sholat itu donga ini. Betul-betul dipenuhi. Kecuali sakit, tak beda ya. Udur sa'i, tak beda. Ini sholat itu istimewa soalnya. Sangat istimewa. Berkata Ibnu Hazm, tidak ada dosa. Nih, Masya Allah, mabruk. Jazakumullah. Tidak ada dosa setelah dosa syirik yang paling besar daripada meninggalkan sholat berjamaah pada waktunya. Astagfirullah. Ini motivasi untuk kita ya. Saya motivasi untuk kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Jadi fungsi masjid itu. Maka ini masjid dibangun di tengah-tengah ini Nurul Fa'ala, monggo kita ramaikan. Lah, Marbot, DKM, takmir bagaimana ini? Kalau seandainya hanya berapa shop tadi ya, misalkan 3 shop, 4 shop masih kosong, benar-benarnya. Ya bikin formasi, inovasi umat biar mereka tertarik supaya sholat di masjid ini bagaimana? Maka mungkin perlu diberikan, ada orang taraf imannya masih ya perlu dimotivasi subuh berjamaah di Masjid Nur Falah berhadiah, hadiah umroh atau hadiah apalah. Ada yang relawannya, yang bagian gedak-gedak juga boleh, bagian ini monggo supaya makmur sholat terutama subuhnya ini. Kalau subuhnya rame, Masya Allah. Ini bagaimana mencari formulasi kajiannya biar rame, bagaimana? Maka banyak masjid-masjid sekarang yang menawarkan makan gratis, setiap siang makan gratis di Al-Falah, Masjid MU itu. Sediakan setiap hari 200 porsi makan gratis siang untuk sholat jamaah
duhur. Kalau di At-Taqwa itu tiap hari Selasa, itu hanya seminggu sekali. Ada yang subuh dikasih bubur kacang hijau gratis biar pada ke masjid. Jadi mereka itu datang sudah sholat selesai sudah ada sarapan. Para donaturnya luar biasa ini. Karena dia tahu di rumah Allah tidak akan menjadi miskin dia menyumbang masjid. Dan para pengurus masjid nggak usah bingung infaknya habis hari di nanti untuk ini untuk itu, nanti Allah yang akan mikirkan. Ini rumah Allah nanti akan mengalir lagi, habis ya diumumkan aja di server ya grup ini kondisi kas masjid ini tinggal sekian, monggo untuk memakmurkan masjid, nanti bukan lagi beramal lagi. Atau ditawarkan ya subuh ini siapa yang mau kacang hijau, nyumbang kacang hijau, subuh besok siapa yang mau nyumbang ini, insya Allah berkah ya. Minuman gratis disediakan. Ini sekarang masjid-masjid seperti itu karena dia tahu. Ya, maka tadi kisah Mbah Trimo itu tadi yang saya sampaikan, karena betul-betul sudah mengetahui di masjid yang namanya tadi masjid apa? Al-Fatah itu di Tulungagung, namanya jamaah itu dilayani luar biasa. Yang jauh ada mobil penjemputan, yang isi pengajian ada Alphard, mobil itu mewah-mewah itu, ada mobil Alphardnya, ada mobil jenis yang mahal itu, mobil apa ya mobil mewah, Rubicon, Velfare, Mercy terbaru disediakan di masjid itu untuk menjemputi penceramah, untuk menjemputi para sesepuh yang susah jalan untuk ke masjid. Ada ambulan difasilitasi itu, jadi ada betul-betul masjid itu solusi ya. Masjid itu solusi betul. Maka kan ada yel-yel masjid ya. Masjid itu ada apapun masalahnya, masjid solusinya. Itu yel-yelnya kan begitu. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Masjid makmur memakmurkan. Tugas kita. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Maka tadi fungsi masjid itu pertama. Bagaimana supaya jamaahnya ini sholat berjamaah itu rame, tugas kita semua. Loh Pak, sekarang ada pertanyaan, loh bagaimana untuk perempuan? Perempuan itu baiknya jamaah di masjid apa di rumah? Bu, baiknya perempuan jamaah di masjid atau di rumah? Bapak-bapak, di rumah apa di masjid? Ada 18 dalil perempuan lebih utama sholat di masjid. 18 dalil. Memang ada hadis yang mengatakan perempuan sholatnya di rumah, ada beberapa hadis. Tapi ada 18 dalil. Zaman Rasulullah itu perempuan itu sholatnya di rumah atau di masjid? Di masjid. Saya tunjukkan dalil-dalilnya. Pertama, ibu-ibu, kecuali ya, memang ibu-ibu terkecuali harus meladeni suami, belum dibikinkan, belum ada makanan, suami harus disediakan, anaknya sedang menyusui dan macam-macam. Kalau sudah legan, sudah sempat, nah lebih utama di masjid. Pertama, Quran surat At-Taubah ayat 18. Dalam Quran surat At-Taubah itu 18, bentuk memakmurkan masjid itu di situ tidak ada pengkhususan laki-laki dan perempuan. Perintah memakmurkan masjid dalam Quran surat 18 atau 18 itu tidak ada pengkhususan laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki dan perempuan makmurkan masjid berjamaah. Itu pertama. Yang kedua, Quran surat Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholata wa tuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, rukuklah bersama orang yang rukuk. Ini tidak ada keterangan Quran ditafsirkan khusus untuk laki-laki, enggak, umum. Jadi Quran surat At-Taubah 18, Quran surat Al-Baqarah 43 itu bentuknya umum untuk laki-laki dan perempuan. Dua ya Bu. Makanya Ibu pilihan. Ketika hadis an Abdillah bin Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati tafdhulu sholatul fardhi bi sibin wa isnin darajah. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah bersabda sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri 27 derajat. Bukhari wa Muslim. Ini sholat berjamaah itu tidak ditentukan khusus laki-laki dan perempuan. Sholat berjamaah pokoknya. Sholat berjamaah di masjid itu lebih utama 27 derajat. Dikhususkan untuk siapa? Umum, laki-laki dan perempuan. Hadis lagi. An Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ya agak cepat karena mau isya ya. Qala man ghada ilal masjidi wa raha a'ada wallahu nuzuluhu minal jannati kullama ghadal arwah. Ya. Dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid pada pagi hari dan sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya tempat di surga. Setiap kali ia pergi pada pagi dan sore harinya. Hadis ini pun tidak diusulkan laki-laki dan perempuan, umum. Coba. Tadi sudah umum semua yang 4 ya. Jadi dalil-dalil tadi ini, dalil-dalil 1, 2, 3, 4 itu umum. Kenapa kok timbulnya pada waktu kok perempuan ada timbul hadis kok sholat di rumah? Karena waktu itu memang kondisi banyak fitnah. Selama perempuan ini sholat masjidnya tidak pakai celak, bibir wangi-wangi, apakah wedakan, menimbulkan fitnah, banyak penggoda masjid. Ada ini aman kok. Kondisinya aman loh. Tidak ada preman-preman yang ganggu perempuan ini. Sama itu, ya masjid. Itu kan dikhawatirkan terjadi fitnah. Yang ada fitnah itu di masjid atau di mall. Perempuan ke mall itu ada fitnah. Banyak yang cuit, ganggu. Di sini nggak ada wong wadon diganggu sholat. Jadi kan orang wadon sholat diganggu. Nggak ada, ya sini. Terus banyak lagi hadis ini. Ini hadis ini. Ya. Hadis tak bacakan biar cepat karena sudah isya. Dari ya hadis dari Zainab istri Abdullah yang berkata, suatu ketika aku berada di masjid, kemudian aku melihat Nabi SAW, kemudian bersabda, sedekahlah kalian wahai kaum perempuan, sekalipun dari perhiasan-perhiasan kalian. Di hadis lagi ini ada hadis yang di situ melarang para laki-laki jangan sampai melarang istrinya pergi ke masjid. Banyak nih hadis-hadis tentang itu. Banyak karena sudah isya sayangnya ini. Jadi banyak motivasi hadis pada zaman Rasulullah di sini wanita itu pergi ke masjid. Tapi yang dibaca hadis yang melarang yang lebih baik di rumah tadi itu ada asbabul wurudnya. Kenapa kok perempuan sholat di rumah itu ada asbabul wurudnya? Itu ibu-ibu ya. Mari kalian ini sudah isya kita makmurkan masjid ini supaya masjid ini menjadi makmur dan ramai. Itu ya. Mohon maaf. Saya ambil batuk ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru menjelaskan satu fungsi masjid ibadah ya. Belum fungsi yang lain, masih ada 2 fungsi. Karena sudah isya ya. Mohon maaf manakala banyak hal yang kurang tersampaikan karena waktunya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.